Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai dari pembahasan tentang at-ta'arud dengan menjelaskan tentang jenis-jenis ta'arud. Tsumma qala rahimahullahu taala, sekarang kita masuk dalam bab baru, at-tartibu bainal adillah. Ya. Tertib, susunan dan tingkatan antara dalil-dalil. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan baru, dan pembahasan ini sebenarnya sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang telah berlalu, yaitu pembahasan tentang ta'arud. Dulu lagi. Jazakumullah khairan. Setelah beliau membawakan pembahasan tentang ta'arud, bertentangannya antara dalil, beliau menyusulkan dengan pembahasan tartib bainal adillah. Ya, susunan dan tingkatan atau susunan antara dalil-dalil sesuai dengan tingkatan kekuatannya. Apa maksudnya dan apa manfaatnya? Agar kiranya kita tahu apabila terjadi ta'arud antara dalil-dalil, kita tahu yang mana yang harus kita kedepankan, yang mana yang harus kita rojihkan. Paham ini? Nah, makanya beliau susun bab ini supaya kita tahu, atau sebagai bentuk penyempurna dari bab sebelumnya, yaitu bab ta'arud. Jika terjadi ta'arud, maka yang mana harus kita kedepankan. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, idza ittafaqatil adillatu sabiqatu al-kitabu was sunnatu wal ijma' wal qiyas ala hukmin aw infarada ahaduhuma min ghairi mu'aridin wajib itsbatu. Kalau telah tetap dan telah sepakat dalil-dalil yang telah berlalu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ala hukmin, di atas suatu hukum, awin farada, atau setiap dari keempatnya bersendiri dalam hukum tentunya, min ghairihi, dari selainnya, tapi atau min ghairi mu'arid, tapi tanpa adanya mu'arid, ta'arud di antara keempatnya, wajib itsbatu, maka wajib menetapkannya. Paham tidak ini? Maksudnya ketika ada hukum yang datang dari 4 usulul adillah yang ada, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, wajib menetapkan setiap dari keempatnya. Paham ini? Bahkan walaupun ada hukum yang datang dari salah satu dari keempat usul adillah, misalkan dari Al-Quran, tidak ada sunnah yang menjelaskannya, tidak ada pula ijma', tidak ada qiyas. Paham ini? Atau misalkan sunnah, tidak ada Al-Quran, tidak ada ijma', tidak ada qiyas. Paham ini? Maka tetap harus kita tetapkan selama tidak ada ta'arud. Paham ini? Maksudnya hukum itu bisa tetap dengan salah satu dari usul adillah selama tidak ada ta'arud. Wa in ta'aradat, ini jadi masalah. Adapun ketika terjadi ta'arud dan pertentangan, wa amkanal jam'u, dan mungkin untuk dijama', wajib al-jam'u, wajib untuk dijama'. Ini sebagaimana yang telah berlalu. Ini jalur yang pertama atau jalan keluar yang pertama dari ta'arud, wujubul jama', wajib untuk dijama' dulu. Wa illam yumkinul jam'u wa umila bin naskhi in tammat syurutuh. Adapun kalau tidak bisa dijama' juga, maka beramal dengan nasakh, itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Wa illam yumkinun naskhu wajib at-tarjih. Adapun kalau tidak mungkin lagi untuk dinasakh, wajib untuk ditarjih. Ini nih inti pembahasan datangnya bab ini, tartib bainal adillah. Supaya apa? Kita tahu bagaimana cara mentarjih antara dalil ketika terjadi ta'arud dan tidak bisa lagi dijama' dan dinasakh. Ini yang mana yang harus kita pilih dan yang mana harus kita dahulukan. Fa yurajjahu minal kitabi was sunnah, maka dirojihkan dari Alkitab dan Sunnah. An-nassu ala dhahir. Yang pertama, yang nas, yang jelas maknanya di atas yang dhahir. Kenapa? Karena yang dhahir jelas maknanya, tapi bersamaan dengan adanya ihtimal yang lainnya. Maka lebih dikuatkan, lebih didahulukan yang mana dulu? Yang nas dulu, karena itu yang paling jelas, tidak ada kemungkinan yang lainnya.
Walaupun dohir memang maknanya jelas, tapi makna jelas itu karena adanya korina bersamaan dengan adanya ihtimal makna yang lain. Adapun nas tidak ada ihtimal yang lain. Maka ketika ta'arud antara nas dan dohir, yang mana didahulukan? Nas. Wa dhahiru 'alal muawwal. Dan yang kedua, ketika terjadi ta'arud antara zahir dan muawwal, yang mana yang didahulukan? Yang zahir dulu daripada yang muawwal. Apalagi yang nas dengan yang muawwal, yang mana didahulukan? Yang nas, karena antara nas dan zahir saja nas didahulukan, apalagi antara nas dan muawwal. Jelas nas. Paham ini? Tsumma qala rahimahullah ta'ala wal mantuqu 'alal mafhum. Dan yang nampak pada lafaz itu dia dahulukan dari apa yang tak nampak dari lafaz namun dipahami darinya. Paham ini? Seperti mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Ini akan lewat insyaallah taala di dalam kitab selanjutnya. Wal musbit 'alan nafi. Dan juga dikedepankan yang menetapkan dari yang menafikan. Wan naqil 'anil asl 'alal mubqi 'alaihi. Dan ditetapkan pula, dirajihkan pula apa yang membawa suatu hukum dari asalnya daripada apa yang menetapkannya di atas asalnya. Seperti yang telah berlalu ini. Tentang apa? Hukum berwudu setelah memegang kemaluan di atas pendapat yang beliau rajihkan di sini. Paham ini? Yang beliau jadikan contoh di sini. Itu kenapa beliau rajihkan? Karena apa? Dia nakil anil asl. Dia membawa hukum keluar daripada asalnya. Dan itu lebih dikedepankan daripada apa? Dalil yang menetapkan hukum di atas asalnya. Alasannya beliau sebutkan, li'anna ma'an naqili ziyadata ilmin. Karena pada dalil yang menukil, membawa hukum keluar dari asalnya itu terdapat tambahan ilmu padanya. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wal 'amul mahfudhu wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfudh. Demikian pula dikedepankan am yang masih terjaga, maksudnya di atas keumumannya, yaitu keumuman yang belum dikhususkan. Ini dikedepankan dari apa? Dari am yang tidak terjaga lagi. Apa maksudnya? Dari am yang sudah dikhusus, yang sudah dikhususkan. Nah ini, seperti apa am yang sudah dikhususkan? Seperti masalah yang baru terjadi tadi. Salat tahiyatul masjid. Keumuman dalil yang menjelaskan akan larangan salat di waktu yang terlarang ini melemah. Kenapa? Karena telah dikhususkan oleh apa? Oleh dalil khusus yang lainnya, yaitu salat jamaah dan qada salat faridah. Paham ini? Melemah keumumannya. Maka ketika dia ta'arud dengan dalil umum yang masih tetap di atas keumumannya. Apa itu? Dalil salat tahiyatul masjid. Ini kan tetap di atas keumumannya. Ada enggak yang mengkhususkan keumuman dalil tahiyatul masjid? Tidak. Enggak ada toh. Maka ketika jadi ta'arud, yang mana didahulukan? Yang mana didahulukan? Dalil tahiyatul masjid, karena dia tetap di atas keumumannya. Lebih kuat daripada umum yang telah dikhususkan. Amin. Ini faedah juga di antaranya. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa ma kanat sifatul qabuli fihi aktsar ala ma dunah. Dan didahulukan pula khabar yang datang dengan sifat qabul yang lebih banyak daripada yang dibawanya. Ini maksudnya dari sisi jalur periwayatannya, seperti mutawatir di atas ahad dan semisal dengannya. Wa sahibul qissati ala ghairihi. Demikian pula didahulukan khabar sahibul qissah daripada selainnya. Seperti kisahnya siapa ini? Maimunah. Ya, Maimunah tatkala dinikahi oleh Rasulullah. Datang hadits dari Maimunah sahibul qissah mengatakan bahwa dia dinikahi dalam keadaan beliau halal. Dan datang pula dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan justru apa yang berbanding terbalik dengan hadits Maimunah, yaitu Nabi menikahinya dalam keadaan haram, ta'arud. Yang mana dikedepankan? Sahibatul qissah, Maimunah radhiyallahu taala anha. Tsumma qala rahimahullah taala wa yaqaddam min al-ijma'. Itu sudah selesai dari dalil nas kitab dan sunnah ketika terjadi ta'arud padanya.
Sekarang ketika terjadi ta'arud pada ijma', fayuqaddamu minal ijma', maka dikedepankan dari ijma' al-qat'i ala dhanni, yang qat'i daripada yang dhanni, wa yuqaddam minal qiyas, adapun kalau terjadinya ta'arud pada qiyas, maka yang dikedepankan darinya al-jaliyyu alal khafi, yang jali daripada yang khafi. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala al-mufti wal mustafti. Ini bab yang baru tentang seorang mufti dan mustafti, seorang yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa. Nah, ini diantara bab-bab terakhir ya, bab-bab terakhir dari kitab ini, dan kita sudah mulai masuk dalam pembahasan atau pokok yang terakhir dari ilmu usul, yaitu tentang halul mustafid. Karena ilmu usul sebelumnya membahas berapa pokok? 3. Yang pertama, ma'rifatul adillah. Paham ini? Kemudian yang kedua, ma'rifatu kaifiyatil iktibas minal adillah. Pertama kita mengetahui dulu dalil-dalil. Yang kedua kita mengetahui bagaimana cara menyimpulkan suatu hukum dari dalil. Barulah yang terakhir kita sempurnakan dengan pembahasan apa? Halul mustafid. Keadaan seseorang yang berdalil atau yang memetik hukum dari dalil. Nah, ini salah satunya al-mufti wal mustafti, bab tentang ifta, berfatwa. Nah, ini salah satunya. Paham ini? Karena seorang yang berfatwa itu seorang mufti, tentunya dia harus tahu apa yang dia ingin fatwakan, apa dalilnya, bagaimana dia mengambil hukum dari dalil. Paham ini? Nah, di sini kita akan bahas syarat seorang mufti, bahwa tidak setiap orang itu bisa berfatwa. Tidak setiap juga orang bisa ditanya untuk berfatwa. Paham ini? Tidak semua, tidak sembarang orang itu bisa ditanya. Qala rahimahullah ta'ala wal mufti huwal mukhbir an hukmin syar'iyyin. Adapun mufti, kata beliau, definisinya dan yang diinginkan dengannya, dia adalah seorang yang menghabarkan tentang hukum syar'i. Wal mustafti huwas sa'il an hukmin syar'i. Adapun mustafti, dia adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Ya, sebagaimana dari wazannya kita lihat istaf'ala, mustaf'ilun dari kata istif'al. Istif'al dari kata fatwa, berarti bermakna apa? Talabul fatwa. Iya kan? Kan asalnya dari kata afta yufti ifta, dari kata fatwa, kemudian dijadikan istafta. Kan wazan istaf'ala bermakna talab. Berarti istafta itu talabul fatwa. Berarti kalau mustafti talib al-fatwa. Makanya kata beliau seorang mustafti adalah as-sa'il, yang meminta an hukmin syar'i, terhadap hukum syar'i. Syurutul fatwa, qala rahimahullahu ta'ala, syarat-syarat fatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun. Dipersyaratkan terhadap bolehnya fatwa itu beberapa syarat. Minha di antaranya al-awwal, yang pertama, ayyakunal mufti arifan bil hukmi. Seorang mufti atau seorang yang berfatwa, yang paling pertama dia harus tahu dulu tentang hukum, yakinan au dhannan rajihan, secara yakin atau dengan dhan yang rajih. Wa illa, adapun kalau dia tidak tahu tentang hukum, wajib alaihi tawaqquf, wajib untuk dia diam, jangan dia jawab. Yang kedua, ayyatasawwara as-su'ala tasawwuran taman. Dia harus pahami dulu soal yang diarahkan kepadanya dengan sempurna. Liyatamakkana minal hukmi alaih, supaya dia mampu untuk tamakkun, kuat di dalam apa? Memutuskan hukum atas apa yang ditanyakan kepadanya. Fa innal hukma ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena ini kaidah, garis bawahi. Hukum terhadap sesuatu itu far'un, cabang dari tasawurnya. Apa maksudnya? Dia bisa terhasilkan setelah kita tasawur, menggambarkan tentang hukum itu. Paham ini? Paham tidak? Nah, di sini juga kita dapat faedah bahwa seorang mustafti itu, seorang yang bertanya, harus jelas dalam bertanya. Jangan dia globalkan pertanyaannya. Kenapa? Karena mufti, fatwa yang akan dikeluarkan oleh seorang mufti itu sesuai dengan pemahaman si mufti tentang soalnya mustafti. Paham tidak ini? Karena kadang ada orang ingin bertanya tentang perkara yang khusus. Paham ini? Tapi dia bawa soal secara umum. Paham ini?
Akhirnya si mufti menjawab soal umum ini tentunya dengan fatwa umum. Padahal yang diinginkan oleh si mustafti adalah fatwa khusus. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan. Fatwa umum yang difatwakan oleh seorang mufti dijadikan apa? Fatwa khusus oleh seorang mustafti. Paham ini? Paham tidak? Makanya seorang mustafti ketika bertanya itu tanya rinci. Jangan tanya secara mujmal. Baru nanti kita praktekkan jawaban itu secara khusus. Nah, ini masalah, kerusakan ini. Paham ini? Jangan juga kita membawa fatwa yang umum, kita tidak tahu ini membawa fatwa yang khusus. Kita tidak tahu ini, ulama ini ternyata berfatwa khusus. Tapi kita sebagai seorang mustafti, jahil lagi, kita jadikan fatwa yang khusus ini menjadi fatwa umum. Terjadilah kerusakan. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fa idza ashkala alaihi ay alal mufti, maka apabila seorang mufti itu ashkala. Apa kalau ashkala ini samar baginya makna kalamil mustafti, apa yang disebutkan oleh mustafti, sa'alahu anhu, dia tanya lagi si mustafti ini, apa sebenarnya yang kau inginkan? Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalah, dan apabila seorang mustafti butuh kepada perincian, istafsalahu. Siapa fa'ilnya istafsalah di sini? Mufti. Maka seorang mufti harus mentafsilnya. Au dzakara tafsila fil jawab, atau paling tidak walaupun dia jawab itu secara umum tapi dia tafsil nanti di akhir daripada jawabannya. Fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin, maka apabila dia ditanya, seorang mufti ditanya tentang seseorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, wa akin, dan saudara laki-laki, wa ammin syakikin, dan seorang paman. Fal yas'al anil akh hal huwa li maka dia harus tanya ini, si laki-laki ini, saudaranya ini, apakah dia saudara seibu atau tidak? Au yufassil fil jawab, atau dia tafsil pada jawabnya. Nah, ini masalah dalam warisan. Ketika ada seseorang yang wafat kemudian meninggalkan 3 orang ini, anak perempuan, saudara, dan paman. Apa takaran warisannya? Berapa yang harusnya dia dapatkan? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena soalnya ini umum. Makanya kata beliau, dia tanya dulu, saudara yang ditinggal ini adalah saudara seibu, atau saudara seayah, atau saudara kandung. Kenapa? Karena beda status, beda keadaan. Beda keadaannya kalau dia saudara seibu atau saudara seayah. Beda keadaannya. Dan itu akan berpengaruh kepada hukum yang akan ditetapkan nantinya. Makanya kata beliau, dia tanya dulu. Atau kalau dia tidak tanya, dia jawab secara umum, tapi yufassilu fil jawab. Nanti dia tafsil pada jawabannya. Paham ini? Fa in kana li ummin fala syai'a lahu, maka apabila saudara itu adalah saudara seibu dengan si mayit ini, fala syai'a lahu, maka tidak ada bagian baginya ini. Bagi siapa? Saudara seibu ini. Wal baqi ba'da fardi al binti lil am. Adapun yang tersisa setelah seorang anak wanita mengambil bagiannya itu untuk si paman. Kenapa? Kenapa tidak dikasih? Karena beda status. Andai kata dia saudara kandung, dia dapat. Bahkan dia bisa dapat dan menghalangi si paman. Kalau ada dia, masalahnya statusnya bukan saudara kandung, tapi saudara seibu. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardil binti lahu. Lihat. Tapi andai kata dia bukan saudara seibu, dia yang ambil sisanya. Wala syai'a lil am. Tidak ada bagian untuk si paman. Lihat ini bedanya. Hanya beda pada apa? Li ummin atau li ghairi ummin. Itu saja beda hukumnya, saudara. Apalagi masalah uang ini yang bikin baku bunuh orang. Paham ini? Ini beda hukum, beda kejadian. Makanya seorang mustafti atau seorang mufti harus paham soalnya mustafti. Dan seorang mustafti jangan pernah bertanya kecuali antum tanyakan secara rinci. Karena beda pertanyaan, beda jawaban. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala as-salis, syarat yang ketiga akan bolehnya fatwa ayyakuna hadi al-bal. Seorang mufti harus jernih pikirannya,
liyatamakkana min tasawwuril mas'alah, supaya dia bisa tamakkan, fokus di dalam menggambarkan masalah yang diarahkan kepadanya, wa tatbiqiha 'alal adillati syar'iyyah, dan mentatbiknya. Apa mentatbiknya ini? Apa lagi namanya? Menerapkannya. Masyaallah, jazakumullah khairan, terhadap dalil-dalil syar'i. Fala yufti halan syighali fikrihi bighadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha, maka tidak boleh baginya untuk berfatwa dalam keadaan tersibukkannya fikirannya, dengan dia marah atau dengan dia ham ini apa ya, galau ya, gundah gulana, atau malal, dalam keadaan dia malas, atau yang semisal dengannya dari apa-apa yang menyibukkan fikirannya. Wa yushtaratu li wujubil fatwa syurutun, kalau tadi syarat untuk jawazil fatwa, bolehnya fatwa. Kalau ini syarat untuk wajibnya fatwa. Kapan syarat ini ada? Bukan lagi boleh untuk berfatwa, tapi wajib. Minha, diantaranya al-awwal, yang pertama, wuqu'ul haditsatil mas'uli anha, terjadinya suatu kejadian yang ditanyakan tentangnya. Fa illam takun waqi'atan lam tajibil fatwa, adapun kalau kejadian itu belum terjadi, tidak wajib untuk berfatwa. Li'adami darurah, karena tidak adanya darurat di dalamnya. Illa ayyakuna qasdus sa'ili ta'allum, kecuali kalau orang yang bertanya memang maksud dia bertanya untuk belajar. Fa innahu la yajuzu katmul ilm, maka dari sisi lain wajib berfatwa. Karena apa? Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Bukan karena sudah wajibnya berfatwa karena sudah terjadinya hal itu, bukan. Tapi dari sisi lain, dari sisi wajibnya kita menyampaikan ilmu. Karena orang yang mau bertanya ini, walaupun belum terjadi kejadian, dia mau belajar. Paham ini? Dia mau tahu hukumnya, walaupun belum terjadi. Paham ini? Bal yujibu anhu au yujibu anhu mata su'ila bikulli halin. Tiada lain dia jawab, orang yang bertanya ini, dari setiap atau kapanpun dia ditanya, pada setiap keadaan. Nah, ini yang pertama, harus terjadi dulu kejadian yang ingin ditanyakan. Maka jangan heran ya ketika para ulama, para guru kita, ustadz-ustadz itu kadang ditanya dia tidak jawab. Karena kadang jawab pertanyaan itu belum waqi', belum terjadi, sudah ditanyakan. Paham ini? Karena memang namanya itu fatwa, dia wajib kalau apa? Kalau sudah terjadi. Adapun kalau belum terjadi, itu boleh, tapi belum wajib. Paham ini? Apalagi kalau para guru kita itu menimbang adanya maslahat dan mungkin adanya mafsadah. Nah, ini kadang tinjauan yang lain lagi. Kama qala rahimahullah ta'ala ats-tsani, yang kedua dari syarat wajibnya fatwa, alla ya'lama min halis sa'ili anna qasdahu at-ta'annud, tidak diketahui bahwa keadaan, atau harus dipastikan dulu keadaan seorang penanya atau mustafti tidak memaksudkan dari pertanyaannya itu at-ta'annud. Apa itu ta'annud? Perdebatan mungkin ya, ta'annud itu. Au tatabbu ar-rukhas, atau dia juga tidak memaksudkan untuk mencari-cari rukhsah atau keringanan. Karena kadang ada orang ketika mendapatkan hukum dari suatu masalah, dia tahu dalilnya, bahkan dia tahu dalil itu disepakati, tapi tetap dia tanyakan. Untuk apa? Kadang untuk tatabbu ar-rukhas. Ya, siapa tahu ada yang lebih ringan pendapatnya. Nah, kadang ada orang seperti itu, tahu bahwa sesuatu itu haram, tahu dalilnya, bahkan sampai kepadanya bahwa perkara itu mujma', disepakati, tapi tetap ditanya. Coba tanya ustaz lain, siapa tahu lebih lembek di fatwanya. Selalu cara yang seperti itu. Orang yang seperti ini, ketika kita tahu maksudnya seperti itu, tidak boleh dikasih fatwa. Makanya syarat orang berfatwa itu harus ditahu dulu orang yang berfatwa ini niatnya itu benar, bukan berniat salah. Salah satunya kalau ada orang yang berniat untuk cari rukhsah, tidak boleh dikasih fatwa. Au darbu ara'il ulama ba'dihha bi ba'd, atau orang-orang yang meminta fatwa untuk membenturkan pendapat salah seorang ulama dengan yang lainnya. Nah, ini banyak terjadi. Kadang santri begini juga, dapat fatwa, ya kan, dari Ustadz Ubaid misalkan, masih dia tanya lagi dengan ustadz yang lain.
Kalau dia tanya untuk tambahan ilmu, la bas. Tapi kadang dia tanya, Ustaz, kenapa pendapat begitu? Nah, Ustaz fulan begini pendapatnya. Apa maksudnya itu? Jadi maksudnya antum mau supaya pendapat yang lain ini membantah pendapat yang satunya. Begitu. Nah, ini adab dalam bertanya. Kalau antum sudah dapat fatwa, apalagi kita ini kan mubtadi. Mubtadi dalam belajar itu kita belum dituntut untuk berdalil. Dan kita masih dibolehkan untuk taklid. Memegang pendapat salah seorang yang kita bisa percaya dari ulama. Ya. Jangan kita ini masih dalam derajat taklid, kita mau tanya juga, bahkan membenturkan perkataan ulama dengan yang lainnya. Paham ini? Ya, karena begitu banyak keadaan santri. Sudah ditanya Ustadz Fulan, ada dalilnya, tapi memang tidak asik dia rasa kalau tidak dicari pendapat lain baru dibenturkan. Cari dulu yang lain. Wah, ternyata ada. Ternyata Abdurrahman Novel di sana beda pendapatnya. Kasih bagus tumbuh dengan Ustadz yang lain. Nah itu Ustadz kemarin bilang begini, padahal Ustadz ini sudah bilang begini. Subhanallah. Orang begini tidak bisa dikasih fatwa. Biar dia tanya, tidak boleh dijawab. Au ghairu dzalika minal maqasidi as-sayyi'ah, atau selain daripada itu dari maksud-maksud yang jelek. Fa in ulima dzalika min halis sa'ili lam tajibil fatwa. Kalau diketahui hal tersebut dari keadaan seorang penanya atau mustafti, tidak wajib fatwa. Bahkan disebutkan oleh para ulama wajib untuk didiamkan. Tidak boleh kita keluarkan fatwa. Karena bahaya, bisa jadi mafsadah. Kalau kita memberikannya fatwa. Itu kalau dipastikan ya, orang memang datangin untuk menguji gurunya. Atau untuk dites ilmunya gurunya. Paham ini? Atau bahkan untuk membenturkan gurunya dengan guru yang lain. Ini tidak boleh dikasih fatwa. Tsumma qala rahimahullah ta'ala ats-tsalits, yang ketiga, alla yatarattaba 'alal fatwa ma huwa aktsar minha darara. Harus dipastikan bahwa fatwa tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak mudaratnya. Berarti kalau fatwa kita bisa pastikan lebih banyak mudaratnya ini. Wajib tidak fatwa? Tidak, bahkan tidak boleh berfatwa. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajaba al-imsaku anha. Maka apabila bisa terhasilkan dari hal tersebut apa yang lebih banyak dararnya, zalika itu kembali ke ma huwa aktsaru minha darar, wajib al-imsak anha, maka wajib untuk menahan diri darinya. Daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffiha, untuk menolak mafsadah yang paling besarnya dengan yang lebih ringannya. Paham ini? Ini kaidah nanti akan berlalu dalam pelajaran qaidul fiqhiyah, daf'u mafsadatil kubra bisugra. Ketika kita ditabrakkan dengan dua mafsadah, salah satunya lebih besar, lebih berat daripada yang lainnya. Maksudnya yang lainnya lebih ringan. Satu lebih berat, satu lebih ringan. Tidak bisa kita keluar dari keduanya. Paham ini? Ya. Imma kita lakukan kedua-duanya atau kita tinggalkan salah satunya, walaupun kita masuk ke dalam salah satu dari keduanya. Maka kita lihat, kita lebih memilih untuk menolak yang mafsadah yang lebih besar, walaupun harus jatuh ke dalam mafsadah yang lebih kecil. Sekarang kan ada dua mafsadah, meninggalkan fatwa dan berfatwa tapi menghasilkan mudarat yang lebih besar. Kan dua darar kan? Kita berfatwa darar, kita tinggalkan fatwa juga darar. Tapi kita tinggalkan fatwa ini tidak lebih besar dorornya daripada harus kita berfatwa. Maka jalan keluarnya, tidak apa-apa kita tinggalkan fatwa. Masuk ke dalam doror yang lebih ringan untuk menolak doror yang lebih besar. Paham ini? Tsumma qala rahimahullahu ta'ala ma yalzamu al-mustafti. Kita habiskan. Berikutnya apa yang wajib bagi seorang mustafti. Kalau tadi mufti, ini mustafti. Yalzamul mustafti umur, wajib bagi seorang mustafti atau penanya, peminta fatwa beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, ayyurida bistiftaihi al-haqqa wal amala bihi, la tatabbu ar-rukhasi wa ifham al-mufti wa ghairu dhalika minal maqasidis sayyi'ah. Yang pertama, wajib bagi seorang mustafti untuk meniatkan dengan istiftanya, pertanyaannya, permintaannya terhadap fatwa, diniatkan dengannya al-haq, kebenaran, mencari kebenaran, bukan pembenaran, wal amala bihi,
dan untuk beramal dengannya. La tatabbu'ir rukhas, bukan untuk mencari keringanan, wa ifhamal mufti, atau untuk menguji seorang mufti, wa ghairi dzalika, dan semisal dengannya, min maqasidis sayyi'ah, dari niat-niat yang buruk. Atsani, yang kedua, alla yastaftiya illa man ya'lamu wa yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Dia tidak meminta fatwa kecuali pada orang yang dia yakini. Ya'lam maksudnya dia ketahui secara yakin, atau dia ketahui secara ghalabatidz dzan bahwa dia adalah seorang ahli, memang pantas untuk ditanyakan fatwa. Wa yang bagi ayakhtara awsaqil muftain awil muftin ilman wa wari'an. Ini masalah, bagaimana kalau kita dapat beberapa orang mufti yang setiap dari beberapa orang ini bisa ditanya, ahlun lil ifta, memang ahli pada bab ifta. Maka kata beliau, yang bagi ayakhtar awsaqul muftin, dia harus memilih yang paling awsaq, lebih terpercaya, ilman wa wara'an, dari sisi ilmu dan waraknya, agamanya. Ya. Maka ketika ada guru tak di sini, ya, Ustadz Ubaid misalkan, jangan bertanya Abdurrahman. Entah? Yang pertama karena Abdurrahman bukan mufti. Kalaupun Abdurrahman mufti, masih ada yang lebih awsaq, ilman wa wara'an. Paham ini? Tama qala rahimahullah wa qila yajibu dzalika, bahkan ada yang mengatakan hal tersebut itu wajib. Atsalis, yang ketiga, ayyasifa halahu wasfan sadiqan daqiqan, dia mensifati dirinya, keadaannya dengan sifat yang sadiqan, yang benar. Dia harus jujur dalam mensifati dirinya, daqiqan, dan harus terperinci. Kaqauli sa'ili, sebagaimana ucapan seorang penanya, inna narkabul bahra wa nahmila ma'ana al-qalila minal ma' fa idza tawadda'na bihi atishna afanatawadda bima'il bahr. Seperti ucapan seseorang, kami pernah di tengah perjalanan kami di tengah lautan, kami hanya membawa sedikit dari air dan kami ingin berwudu. Namun apabila kami berwudu dengan air itu, kami akan haus di tengah perjalanan. Maka apakah kita berwudu dengan air laut? Lihat rincinya ini. Kalau seorang mustafti yang cuek, pasti dia akan tanya langsung, apa hukum berwudu dengan air laut? Paham ini? Apa hukum berwudu dengan air laut? Ini akan beda hukumnya dengan hukum orang yang bertanya secara terperinci seperti ini. Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, ini makanya beda antara seorang mustafti yang paham dan tidak. Ar-Rabi, yang keempat, ayyan tabiha lima yaquluhul mufti. Dia harus fokus, perhatian betul terhadap apa yang diucapkan oleh seorang mufti. Bihaitsu la yansarifu minhu illa wa qad fahimal jawaba tamaman. Dari sisi apa? Dengan dia tidak beranjak, berpaling darinya, dari seorang mufti, sampai dia pahami jawaban darinya secara sempurna. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yatina al-afiyata was-salamah innahu li dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.